Halo, selamat sore semua. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Sehat terus, banyak rezeki. Amin. Ketemu saya Acan dari Pokata, Toko Sinar di Chanfon itu. Lagi sore, nggak ada kerjaan. Mau bikin acara ngomong-ngomong ya. Berbagi pengalaman. Iseng-iseng. Siapa tahu bisa menjadi cerita atau sekedar info buat teman-teman semua. Jadi ceritanya gini ya, saya dulu itu kacamata. Nih, mata saya itu dua itu minus tinggi. Kacamata saya tebel. Min 12 sama 16 kalau nggak salah. Dari umur SD sampai umur 45 sekarang kacamata. Saya kemarin ada 3 minggu yang lalu saya habis operasi katarak. Nah, sering dengar lah teman-teman ya, operasi katarak. 2 lagi, kanan kiri operasi katarak. Sambil dihilangin minusnya. Nah, sekarang mata saya itu habis dioperasi. 2 nih kelihatan nggak pakai kacamata. Dulu kacamata, tebel lagi. Dua-duanya sekarang ditanam lensa di dalam itu. Dulu orang bilang operasi katarak takut nggak? Takut. Siapa yang nggak takut? Saya sampai 45 tahun baru berani saya juga. Jadi habis dioperasi mata sekarang udah agak enakan. Ini aku baru 2 minggu, 3 minggu ya. Udah agak enakan sih tanpa kacamata. Dulu kalau pakai kacamata kalau dibuka nggak kelihatan. Sekarang kelihatan. Tapi memang biasalah mata orang tua masih kayak gitulah. Tapi aku pikir sudah bagus lah. Jadi gimana ceritanya bisa operasi katarak? Jadi ada teman. Nah ini cerita. Kadang-kadang kenapa baru umur 40-an baru mau dioperasi atau mau dihilangin minusnya? Kenapa nggak dari dulu? Dulu takut. Saya terus terang takut. Takutnya kalau dioperasi, dilasik lah istilahnya itu takut ya. Takut nggak bener, takut matanya tambah rusak. Dikenalin sama teman bilang ada yang bagus nih. Tempat operasi, lasik, apa katarak ada yang bagus. Dikenalin lah namanya KNN. Nusantara Eye Center di Kemayoran. Dibantu daftar, kita daftar 2 orang sama istri juga ikut. Istri juga min tinggi. Nah istri ternyata bisanya dilasik, saya bisanya di operasi katarak. Nah ceritanya pergi nih berdua nih ke sana. Waktu hari H udah janjian ketemu di sana, daftar, terus diperiksa. Nah canggihnya itu mereka di mana? Kita itu diperiksa satu mata itu diperiksa berulang-ulang. Sinci diperiksa sampai 8-9 kali. Periksa retina, diperiksa dalamnya, diperiksa tekanan matanya, diperiksa apalah semua diperiksa tuh. Nah pas periksa hari itu sorenya bisa operasi istri saya tuh. Nah kalau saya nggak bisa, aku harus bisa operasi katarak itu seminggu kemudian. Habis dioperasi selesai, istri saya matanya udah bagus. Nah giliran saya dioperasi seminggu kemudian ternyata memang seperti itu. Secepat itu nggak seperti yang orang bilang takut, enggak. Kita masuk kamar operasi ya, saya pikir cuma perlu 5-6 menit kalau salah tuh, satu mata tuh. Nah kalau saya 2 mata itu perlu selama seminggu. Ini berapa hari, ini berapa hari. Dulu pikirnya kalau misal dioperasi langsung diperban. Ternyata enggak. Habis dioperasi dokter bilang buka mata kamu Pak Julianus. Disuruh buka. Ya jadi kita habis operasi dulu kan pikirnya diperban gitu, ditutup pakai air. Enggak. Kita disuruh buka. Habis tuh ya itu pas dilihat mata langsung selesai operasi kita buka mata,
ternyata jelas. Dulu kan nggak jelas, mata minus tinggi, kelihatan juga bingung, rabun-rabun. Pas dioperasi, kanan bagus, pas sebelah kiri lagi kiri bagus. Nah itu yang aku mau bilang, kita itu tradisional ya, bahasanya primitif, kurang gaul. Dunia kedokteran sekarang udah bagus sekali, kita nggak perlu takut lah. Makanya kalau yang ada operasi katarak gitu, takutkan, orang bilang takut, menyeramkan, jangan. Itu mah nggak benar sama sekali. Udah canggih. Nah sekarang orang tanya, berapa buat biaya operasi? Kalau kemarin istri saya lasik dua mata itu 24 juta. Lasik langsung hilang minusnya. Kalau saya katarak satu mata 25 berarti 50. Nah, aku pakai umum. Saya sih BPS juga bisa. BPJS itu kan nggak usah bayar, cuma mungkin ngantri ya, kita mesti cari waktu. Nah kalau kemarin pakai umum, pinginnya cepat selesai. Nah itu pinginnya langsung beres, tapi ternyata memang beres. Seminggu itu beres. Seminggu itu saya dari Purwakarta nih bolak-balik ke Jakarta, balik lagi, besoknya periksa lagi, balik lagi, besok operasi, udah besok operasi selesai. Nah seminggu kemudian ngontrol, udah ya, sesimpel itu. Makanya aku pikir ya nggak ada yang perlu kita takutkan. Kalau memang ada operasi mata katarak yang seumur-umur kayak kita nih, yang udah 45, 40, 45, 50, 55, 60 itu nggak usah takut. Mata orang tua memang gitu, pasti itu ada rabun, katarak tuh pasti ada. Nah itu kan tergantung ke kita lagi ya teman-teman ya. Kalau memang merasa mengganggu, memang harus dioperasi. Saya juga minus tinggi. Kalau aku buka kacamata nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan jelas apa-apa itu. Saya memang harus operasi. Tapi ya memang harus ketemu dokter yang bagus juga. Kita nggak bisa bilang oh ini kita harus ada info ya. Nah kemarin bagusnya karena aku dikenalin sama teman, ada yang kasih tahu ya, kita beranikan diri ke sana. Kalau nggak ada informasi nggak berani, takut lah, mata lu gak ada apa-apa, bisa menyesal kan seumur hidup. Supaya syukurnya kita lancar ya. Istri saya matanya jadi bagus sekarang, mata saya udah kelihatan juga, jadi nggak usah kacamata. Kita bersyukur lah begitu. Ya ini kalau dipikir-pikir lucu juga ya, nggak kebayang dulu kalau aku apa-apa itu kacamata itu harus dipakai, lari, kerja, tidur, kadang-kadang lihat HP harus pakai kacamata, bawa mobil apa-apa itu harus kacamata. Kalau nggak kacamata nggak kelihatan. Coba bayangin kalau nggak pakai kacamata mau ngapain? Nggak bisa sekarang kalau kamu sekarang nggak pakai kacamata bisa kelihatan lebih berani. Kita udah nggak tergantung sama kacamata. Terus orang tanya ada resikonya nggak? Resiko pasti ada, kata dokter. Resiko pasti ada, tergantung matanya. Kalau matanya bagus ya kemungkinan lebih cepat, lebih enak. Nah semuanya ada resiko lah. Nah yang kita perlu pikirnya positif aja. Oh ya udah, mata kita udah bagus ya, kita jangan mikir jelek lah. Kalau mikir jelek mah nggak habis-habis. Yang penting harus pencegahan, mata harus bersih, gitu aja sih. Nah sekarang kelihatan kan tuh, memang nggak masih samar-samar, apa ya bahasanya tuh, masih penyesuaian, masih pakai tetes mata juga, udah hampir 3 minggu. Tapi aku pikir udah agak enakan, udah agak biasa lah. Ini mah cerita aja, cerita sekedar info bahwa katarak itu memang bukan penyakit yang membahayakan lah ya. Tapi memang kalau kita nggak bahasanya tuh nggak dibetulin ya bisa mengganggu juga, apalagi mata kan. Segala sesuatu pagi kita buka mata harus lihat, kalau nggak bisa kelihatan kita jadi serba canggung, agak susah juga ya. Itu kalau memang kita punya bahasanya
punya waktu BPJS atau mau pakai umum, ya itu kurang lebih kalau saya tadi 50 lah. Itu ada 3 loh. Harganya itu ada yang 20-an, yang 25-an, ada yang 45 kalau salah tuh. Nah, aku ambil yang tengah, yang 25. Jadi 250 itu ya sesuai budget lah. Nah, kata dokternya 25 udah bagus. Nah, ya aku percaya aja sama dokter udah. Nah, kebetulan juga dokter yang bawa kita, yang melayanin kita berdua suami istri itu dokternya baik sekali. Namanya dokter Eri, baik sekali tuh. Dia kasih kita masukan, kasih kita apa orang bilang kenyamanan lah, supaya kita nggak takut juga ya. Ada solusi juga dari mereka. Jelek baiknya dikasih tahu. Di Kemayoran, KMN. Aku juga sebenarnya nggak pernah dengar juga, baru tahu dari temen. Cuma itulah, kita mau memberanikan diri. Ya orang kan Tuhan kasih kita kesembuhan mungkin lewat orang. Nah, orang ini yang kasih tahu kita. Ya kita harus mesti percaya itu. Lucu ya, kadang-kadang di ceritanya itu hidup memang nggak ada yang tahu, nggak ada jalan hidup, nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita ya wajib bersyukur lah. Kalau kita dikasih kesembuhan, dikasih kebaikan dari atas, ya kita bersyukur. Nah, info ini semoga bermanfaat ya. Jangan takut kita bilang operasi, kata jangan. Memang harus dibetulin, karena semakin tua kita kan nggak tahu ya. Kalau bisa dibetulin dari sekarang, ya mending dari sekarang. Ya jadi kita lihat dunia tuh lebih indah, kata orang. Ya kalau dipikir ya sama aja lah. Tetap aja mumet kau nggak punya duit, ya kan? Itu aja sih aku cerita. Semoga bermanfaat ya. Bisa lah info-info kecil kayak gini. Saya sih biar kita saling share aja buat kebaikan kita semua juga. Ya udah, aku udah mau selesai cerita ini aja. Ini maaf, daripada bosan, saya nggak ada kerjaan, aku cerita aja. Salam kenal ya dari saya Achan, dari toko Sinanican Furnitur Purwakarta. Salam sehat terus, semoga teman-teman diberikan kelimpahan rezeki. Amin. Udah, selamat sore semua.